Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Siang hari ini keluarga Fast Brian kembali menyapa Anda tentunya di program yang spesial banget, yaitu Dialog UMKM Magelang dengan tema Nikmatnya Bisnis Londok Aneka Rasa. Wah, ini yang merasa dari Kabupaten Magelang nih pasti sudah sangat familiar dengan Selondok ya. Nah, kita langsung datangkan pakarnya langsung ini. Kita sudah kedatangan Pak Ismono. Beliau merupakan owner dari PT Telomoyo Putra Sejahtera, dan juga di sini sudah ada Mas Ozi juga yang sudah bergabung. Beliau merupakan koordinator UMKM Kabupaten Magelang gitu. Selamat siang Pak Ismono dan juga Mas Ozi. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Ismono dan juga Mas Ozi? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya? Iya. Mas Ozi? Selalu bahagia. Selalu bahagia. Ya karena yang membuat kita tuh jadi semangat dan terus mendapatkan keberkahan adalah kebahagiaan ya Mas Ozi. Iya. Wah, mantap. Nah, di siang hari ini insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti keluarga Fast, Anda juga barangkali bisa bergabung kalau pengen tanya, boleh di 0815 7870 9640 via WA tentunya. Terus untuk Anda yang pengen streaming bisa via aplikasi Spara dan juga Noise ya, bisa download aja di Play Store. Nah, dialog kita pada siang hari ini tentunya didukung oleh 90.1 Fast FM Family Radio dan juga IKM Center Magelang, ada juga OS Production dan juga Lembu Wikarta. Nah, langsung aja kalau gitu, untuk Anda keluarga Fast barangkali udah mulai penasaran dan bertanya-tanya sebenarnya Pak Ismon ini kan dari PT Telomoyo Putra Sejahtera. Dari namanya saja Telomoyo ini pasti sudah sangat familiar ya. Kenapa memilih nama itu nih Pak Ismono? Mungkin bisa Iya. diterangkan dulu. Terima kasih, Mas. Telomoyo itu kan diambil dari nama gunung dulu. Di awal tahun 90 itu di sana ada namanya, di atas gunung itu ada namanya pemancar. Oke. Pemancar ya. Berharap dulu orang tua kami nama Telomoyo itu bisa terkenal sampai mana-mana. Itu ada sangat simpel sekali itu. Iya. Telomoyo dipancarkan sampai mana-mana. Itu Oke. tahun 93. Wow. Nama itu, nama baru Telomoyo saja itu. Itu sejarahnya. Terus berjalan sampai sekarang itu menjadi PT Telomoyo Putra Sejahtera. Oke, sudah lebih dari 30 tahun berarti ya. Iya, kurang lebih dari masa orang tua juga. Wow, luar biasa. Nah, ini kalau dari dulu orang tua berarti sudah istilahnya turunan ke berapa nih Pak? Saya kedua dari orang tua. Orang tua saya punya 4 saudara, saya yang terakhir. Oke. Dan saya menekuni dari SD, saya sudah pegang itu juga. Wow. Ya, terus orang tua bantu ya waktu itu ya, Mas. Bantu terus 93. Masih rame-rame di puncak buminya tuh mulai 95. Itu terasa banget kalau Sondok dan Buyur itu merupakan magnet tersendiri di kawasan Gerabak sana. Oke, betul. Sehingga berkembangnya waktu sampai sekarang tuh banyak sekali yang ikut bergelut di bidang Sondok dan Buyur. Oke, jadi memang Mas Ozi juga setuju ya kalau Gerabak itu apa ya, surganya Selondok ya. Iya, memang identik dari berapa kita ada selondok. Selain itu, orangnya juga kreativitasnya luar biasa sekali. Progres untuk ekonominya juga luar biasa sekali. Secang pun kalah kok dengan Gerabak. Gitu ya. Iya. Barangkali bisa jadi pionir juga ya untuk Iya, contoh ya. Iya, jadi Oke. kita juga terinspirasi rata-rata narasumber yang kita hadirkan banyak-banyak yang dari Gerabak. Jadi beliau-beliaunya dari kopi, dari Sondok, kemudian kemarin ada lain-lain lagi. Pelukis juga dari Gerabak, luar biasa Wow, sekali. mantep ya. Iya. Kemarin Iya. ada budayawan juga ya. Iya, Luar kebetulan biasa ya. besok kita juga akan bersinergi dengan Kelurahan Gerabak untuk bikin sebuah event tentang seni lukis. Wih, Kita akan mantep mengerahkan nih. beberapa orang pelukis yang nanti akan kita jembatani untuk kita fasilitasi pameran. Wow, dan tentunya di situ pasti juga bakal banyak juga hadir UMKM di situ ya. Iya, Termasuk pasti. Pak Ismono barangkali akan hadir juga di acara itu ya. Iya, mudah-mudahan bisa. Senang kita ngumpul juga di situ. Oke. Oh iya, Mas Ozi sebenarnya di UMKM Magelang ini itu kan sudah seperti keluarga ya, membentuk sebuah komunitas gitu. Nah, ini ada syarat tertentu nggak sih sebenarnya kalau ada orang di luar pengen gabung nih, pengen daftar saya UMKM baru gitu? Sebetulnya sih syaratnya nggak terlalu sulit, asalkan
minimal lah mereka itu punya NIB. Ya Pak ya. Betul. Jadi intinya kalau udah ber-NIB mereka di invite ke grup biasanya udah langsung ditangani, dan kebetulan untuk cakupan wilayah Kabupaten Magelang sendiri itu sangat luas. Jadi Oke. listnya itu sangat banyak. Banyak ya. Ya, sampai dinasnya bingung. Ya, ketika mau mencari peserta pelatihan itu bingung. Mana dulu yang mau dibidik. Oke, bener. Kalau kelasnya Pak Ismono mah udah nggak mau. Enggak juga lah. Sudah Kita sama-sama lah, sama-sama lah ini. Oke, nah Pak Ismono, berarti kalau tadi sudah disampaikan sama Mas Ozi ya bahwa yang masuk memang sudah ber-NIB, artinya sudah terpercaya lah bisa dibilang ya produknya itu sudah jelas gitu, dan termasuk juga selondok produksi dari Pak Ismono. Nah ini Pak Ismono itu kan dari PT Telomoyo Putra Sejahtera. Ini tidak disebutkan dari secara spesifik PT yang memang menaungi bidang selondok. Nah, artinya apakah hanya selondok aja atau ada apa aja nih Pak Ismono? Iya, terima kasih Mas. Jadi dari sejarah awal saya ceritakan Telomoyo menjadi Telomoyo Putra, terus sekarang di PT-nya itu resminya di PT Telomoyo Putra Sejahtera. Ya. Itu produk utamanya ada sondok dan buyur. Nah, sondok sendiri ada banyak rasa dan banyak varian di sini. Cuma yang best seller di kami di Telomoyo Putra itu adalah sondok pedas manis yang kemasan plastik bening. Kan ada beberapa kemasan ya, ada yang pouch, ada yang curah pakai karton. Cuma yang best sellernya yang bening dengan berat 180 gram. Ini. Selain sondok, dalam pengembangan produk kami ada kopi liar yang diambil dari lingkungan setempat, ada olahan dari hasil pertanian yaitu mastom. Mastom itu bukan Mas Tomi, bukan ya, tapi manisan tomat. Itu mastom. Saya tadi mikirnya itu nama orang. Itu identik dengan orang lihat itu kurma tanpa biji. Ya, kalau dimakan kayak gitu. Ada yang nyebut permen tomat ya. Nah, bahasa kerennya kita jual di luar negeri dengan nama brand Tomato Candy. Ya, terus di situ juga ada puyur yang serasa kentang. Ini yang ada varian yang banyak saya ciptakan di sana. Cuman ada segmen pasar tersendiri, Mas. Untuk puyurnya ini? Untuk puyur dan sondok hot itu untuk yang high class. Ya, karena dia pasarnya itu bukan mengutamakan quantity tapi quality. Beda dengan yang mohon maaf di pasar umumnya kita lebih melihat banyaknya barang daripada itu. Sebagian besar seperti itu, walaupun nggak semuanya. Kalau lebih kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari kemasannya nih, keluarga Mas sebenarnya juga udah beda ya untuk puyur hot ya ini ya. Gitu. Jadi memang kalau tadi saya cukup tertarik juga dengar masalah tadi olahan tomat ya. Yang tadi kata Pak Ismono juga sudah sampai ke luar negeri bahkan. Ke negara mana aja nih Pak Ismono? Kita keluar negerinya lihat pihak ketiga ya. Jadi ada teman saya yang bawa itu dalam expo di luar negeri, dan kita sampai ke Eropa. Yang saya tahu itu sampai ke Jerman, juga sampai ke Dubai juga di sana. Nah ini cuman kita belum bisa continue ngirim ke sana karena keterbatasannya. Jadi saat kita ada event sana, ternyata belum pernah kita dapat retur untuk nggak laku itu. Nah ya itu artinya ini tomat itu ada pasar sendiri, pasar sendiri. Secara nggak langsung berarti apa ya, tidak ada kesan negatif lah ya. Iya gitu. Ini kan menikmati buah yang diawetkan kan gitu. Iya betul. Oke, nah gimana nih pendapatnya Mas Ozi nih, bahkan UMKM di Magelang mungkin nggak hanya Pak Ismono aja yang sampai ke luar negeri ya Mas Ozi ya? Ya itu tadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk Magelang. Ternyata Magelang kota yang bilangnya sejuta bunga, ternyata banyak pula UMKM internasional. Ya, nggak kalah sejuta sama sejuta bunganya ya. Cuman saya pikir gini, ketika produk Pak Ismono itu sudah booming di luar negeri, bagaimana kalau di Indonesia sendiri? Paling jauh jangkauannya di mana Pak? Ya, gitu ya. Kita bertahap ya, dari yang sondok dulu ya. Kita sondok pasar kita bisa dikatakan beda. Kalau cari sondok yang produk Telomoyo hampir di Gerabak Magelang sulit ditemui Pak. Malah sulit temui. Karena apa? Gitu. Kita harga di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Karena jaminan kita quality bukan quantity. Terdekat kami dapat itu di Jogja dan Semarang. Yang terdekat itu. Kalau di rumah sih pasti ya sewaktu itu orang mulai ada. Kita ada di Samarinda, ada di Sumatera,
Dan yang masih kecil malah di Jawa Timur masih kecil. Oh. Dan ini coba buka pasar baru di Bali. Ini baru penawaran juga. Di Kalimantan dan di Sumatera itu udah jalan. Oke. Dan kalau kita lihat dari bahan baku juga kayak nggak sulit-sulit amat ya, apalagi di Magelang. Iya. Ini produksi di Magelang kan, Pak? Di Magelang di rumah sendiri. oke. Nah, bahan baku kekurangan. Nah, kita kan nggak bicara saya sendiri di Tilongmoyo Putra itu enggak ya. Oh iya betul Di sih. di desa kami, di desa Sumur Arum dan ada 5 dusun yang terlibat membuat ini. Ada dusun Purwogonto, Karang, Semarum, Manggung dan Sumur Bandung. Pengrajinnya sejumlah 173 pengrajin kayak gini. Oke. Dari 173 pengrajin itu ya beda-beda merek. Oh. Enggak semuanya itu Tilongmoyo itu enggak. Iya, benar, Ada benar, merek ini Pak. Ini sudah punya pasar sendiri-sendiri yang tidak bisa ditarungkan. Nah, itu kembali lagi rezeki saudara yang ngatur. Itu benar Mas ya. Iya benar sekali Pak. Jadi ininya saya mau bertanya nih Pak, ketika Bapak tadi bilang Selondok Bapak itu adalah beda dengan yang lain. Apa sih yang menjadi karisma Pembeda. Betul. dari Selondok Bapak itu apa? Iya. Ketika ini adalah produk dari tadi PT Telkomsel. Dari Itu apa Telkomsel. sih? Ciri Betul. khasnya apa nih? Ciri khasnya satu, kita mempertahankan kualitas dengan rasa tidak kecut. Oke. Yang kedua adalah tidak bantat. Rasanya ini yang mempurah, renyah ya. Ya, ya. Nah, kita temui karena saya dulu itu gini, tragisnya kenapa Sondok? Saya tuh dicemooh saat saya di expo di Jakarta. Oke. Pak, Sondok itu yang kecut dan keras itu ya. Waduh, saya kan rasanya terpukul ya. Iya, iya. Kok kecut dan keras? Bukan. Ini Sondok ini. Ini buatan Bandung, bukan. Ini murni Magelang. Dari itulah saya di GEC waktu itu. Oke. Saya buka. Silakan Chester. Pak, enggak usah dibuat. Enggak, ini saya kasih biar tahu Sondok sebenarnya seperti ini. Bukan kecut dan bukan atos atau bantat. Iya. Telah makan kok beda ya, Pak. Nah, makanya kalau kita beli produk itu kan macam-macam juga ya, Pak. Benar, benar. Terus tak pahamkan dengan produk yang lain, bukan makanan. Iya. Pakaian mulai dari yang bawah sampai harga tinggi itu sama-sama dipakai, bahkan kayak sepatu sandal sama-sama diinjak, Iya. tapi harganya beda-beda. Pasti kenyamannya juga beda. Iya, benar. Nggak bisa dengan kualitas yang harga bagus, kualitas bagus dengan harga yang rendah itu yang sangat langka didapat. Iya. Harus Itu lebih sesuai ke ya. sedekah sih kayaknya. ya. Sedekah kalau gitu ya. Kita harus itu. Nah, Bukan lebih bisnis lagi. ya, padahal gini Mas, dalam proses itu nggak semuanya itu jadi yang grade yang terbagus. Ah, iya benar. Karena ada faktor alam, faktor Iya, bahan iya. baku kan. Nah, disitulah peluang pasar yang terbuka. Oh, ini pas proses ini hasilnya singkongnya nggak bagus, larinya ke pasar ini. Berarti sudah jadi produsen udah paham ini larinya kemana, itu udah paham. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari bahan baku karena saking banyaknya yang mengelola, jadi juga lumayan kompetitif ya. Bahan Untuk baku ini sudah 5 tahun lebih itu disuplai dari Lampung, Pak. oh gitu. Iya. Hmm. Bahan baku utamanya yang bagus dari Magelang lokal. Oh. Selisih harga itu hampir 250-300 per kilonya itu. Oke. Gitu. Jadi kita Lampung murah. Kenapa? Lampung kesediaan bahan banyak, cuman di sana mungkin belum banyak yang ngolah di situ. Oh, Kecuali iya. lari ke pabrik tepung tapioka. Oke. Ya, kalau di Magelang banyak jenis ya. Sondok sendiri kan ada banyak, Mas. Ada yang kecil kayak cincin. Bulat itu ya. Terus ada yang panjang, ada yang bulat kayak gini, terus ada yang lingkaran kayak gelang. Itu kan Mas Sondok. Cuma saya tanya dulu, Mas, sebenarnya tahu nggak sih Sondok itu apa? Mas Ozi apa coba? Mas Ayo. Ozi. Saya jadi dikasih pertanyaan jadi kayak Iya, saya tak tanya dulu lah. Saya ketika ditanya itu ya Selondok ya makanan dari ketela Pak. Oh gitu ya. Oh, Sebetulnya apa tuh Pak? Selondok. iya coba. Ini pemahaman orang lain aja. Gimana? Oh, gitu ya. Kalau Sondok itu apa Iya. tuh kan gitu kan? Iya, iya, iya. Nah itu yang asik. Karena itu saya terjebak dalam pertanyaan itu, Pak. Pak, kenapa kok namanya Sondok? Kan bagi orang Jawa nggak asing ya. Ya, Tapi saat kita ke Sunda, kita Iya tawain, sih. Oh. oh Sondok itu Aneh apa? ya kedengarannya Aneh, ya. Sondok itu. Satunya buyur. Dari pemahaman saya, dari berbagai yang saya temui di daerah Magelang dan perbatasan Jogja, Sondok adalah olahan dari singkong, bukan kerupuk dan bukan keripik. Nah, kalau Mas Oyi udah tahu kerupuk itu apa, keripik itu apa, Ya. nah Sondok adalah yang pembedanya. Bukan Oke. kerupuk dan bukan keripik. Enggak mau disebut kerupuk Sondok itu enggak. Keripik Sondok apalagi ya. Tapi kalau dirasain emang mungkin masyarakat Magelang, mungkin Mas Ozi sendiri juga
ngerasain ya. Kalau Iya. rasanya tuh ada teksturnya tuh di tengah-tengah antara Iya. keripik Iya, dan kerupuk. iya. Jadi ini rasanya dia adalah kalau hemafrodit. Iya. Jadi untuk orang yang nggak suka terlalu keras cocok, untuk orang yang nggak terlalu suka lembut banget cocok gitu ya. Iya. Oke. Kayak gini. Apalagi yang giginya udah habis. Yang dipakai kalau kerupuk itu kan tepung tapioka. Iya. Keripik masih meninggalkan tekstur bentuk aslinya. Yap, yap. Iya. Nah, sondok itu bukan tepung tapioka, tapi daging singkongnya yang dipakai. Itu. Oke. Jadi kalau kita melihat dari segi gizi juga barangkali lebih oke. Ya, Oh, di iya. situ kan ada tambahan bumbu yang di situ ada nutrisi vitaminnya C, mungkin ada cabai dan lainnya itu juga. Nah, selain kenapa harganya mahal, Mas, itu kita dukung dengan bumbu. Bumbu Oke. ya kita blending. Mulai dari tahapan awal bumbu itu kalau kita sudah sertifikasi halal, Yap. itu semua sampai ujung halal semua. Oke. Bahkan sampai cara pembuatan itu harus kita perhatikan. Nah, perlu kami sampaikan dari Magelang 2016 waktu itu Sondok Telomoyo yang pertama kali mendapatkan sertifikat halal Yap. di UMKM Luar waktu itu. biasa ya. Wow. Nah, itu. Terus sampai Itu di sekarang. tahun berapa, Pak? 2016 ya. 2016. Dari hal kenapa saya tahu saat MUI searching ada recommended cari sondok halal itu yang muncul Sondok Telomoyo. Saya tahu jadi konsumen, Mas. Wah, Iya, luar iya, biasa sekali. Iya. Berarti emang udah terpercaya. Berarti kan sudah berapa nih? Hampir 8 tahun Iya. ya? Wow. Kehalalannya itu. Tuh, jadi nggak perlu ragu juga untuk keluarga Fast tentunya. Dan Iya. ini mungkin juga bisa menjadi apa ya? Tadi yang saya bilang pionir untuk yang lain barangkali gimana nih tips suksesnya nanti mungkin barangkali bisa intens dengan Pak Ismon ya. Privat kelas ya gitu. Privatnya masih. Kayaknya yang mau privat Adrianin. Iya, mau belajar sendiri ya. Tapi jangan lupa gula teh biasanya. Enggak lah. Pakai upeti Oh, juga. enggak lah, aku yang tak gitu. Tenang Pak Ismon, Iya. saya datang dengan jiwa dan Oh, raga. jiwa dan raga Dan gitu. kalau bisa dikasih sangu yang Oke, memang selondok ini jadi karakter khas. Bahkan tadi Mas Ozzy juga bilang kalau kita dengar gerabak itu udah inget ya selondok itu ya dari gerabak itu. Nah kalau Mas Ozzy sendiri melihat di UMKM Magelang ini, apakah UMKM untuk di selondok ini memang dari gerabak aja atau udah mulai bermunculan di luar gerabak? Ya di luar gabak juga banyak. Cuman mungkin pembedanya kayak kemarin sih kita sepil untuk kopi aja beda. Oke. Iya kan? Ada mungkin ada ciri khasnya ya dari ketelannya. Rasa tuh ada bedanya nggak, Pak? Ada Oh, ada ya. yang menjadi quality nomor number one gitu ya. Rasanya number one bosannya Pokoknya gerabak number one. Gerapan number one. Oke. Itu singkong lokal. Hmm, Harganya di atas rata-rata. Nggak ada oke. tuh. Kalau kita pasarkan dengan singkong yang jauh, bisa jadi apapun singkong jadi, Mas. Tapi saat kita makan, kadang kita gigit beberapa kali kalau sudah terbiasa, ini kok Terasa beda, ya. terasa. Tapi bagi orang yang belum pernah tahu sondok, ya sondok itu seperti itu kan gitu. Oke, Bahkan ada permintaan di salah satu provinsi di Sumatera waktu itu, datang ke rumah. Pak, saya butuh sondok, yang penting bentuknya sondok. Saya nggak mau, karena misi saya adalah kita membumingkan sondok itu dengan quality. Oke. Yang Tidak target hanya kan quality bentuknya ya, aja nggak ya. bentuknya. Walaupun dalam proses itu mesti ada yang kualitinya di bawah, iya, yang iya. down itu kan sudah beda lagi. Tapi misi target kita adalah membuat yang kualitas bagus. Gitu. Supaya memang nama selondok ini dikenal dengan baik di luar Betul, sana. iya, betul. Benar. Oke, jadi orang sudah tidak mengenal selondok itu ya selondok yang tadi disebutkan rasanya mungkin kecut gitu ya, terus Iya. kemudian bantet gitu. Jadi semoga ini juga bisa membuka apa ya mata batin para produsen selondok juga untuk mungkin memperbaiki kualitas atau berlomba-lomba Betul. demi menciptakan selondok yang baik gitu. Oke nih keluarga Fast kayaknya semakin seru ya. Untuk Anda juga barangkali boleh bertanya nih berkaitan tentang selondok di 0815 7870 9640. Karena selain selondok juga tadi Pak Ismail sebutkan ada berbagai produk yang lain juga ya. Iya. Ada berbagai produk. Nah barangkali nanti nih bisa kita ulas lagi
Setelah kita break sebentar kali ya Mas Ozi ya. Iya, Kita siap. akan break sebentar, nanti kita akan kembali lagi Keluarga Fast tentunya di Dialog UMKM. 90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Magelang. Permisi. Mas Joko, pasti mau ngambil motor servisan suamiku kan? Ya iya toh Jeng, kan udah nginep sehari semalam di bengkel Mas Jono. Nganu Mas Jono tuh lagi ke sumber teknik. Nah, bukannya kemarin habis beli spare part sama kompresor di sumber teknik. Gitu deh Mas Jono tuh lagi nyari onderdil, mesin inverter, pompa air, sama beli mesin parut dan mesin giling pesenanku. Wadidaw, banyak banget. Memang Sumber Teknik selalu menyediakan yang Anda butuhkan. Sedia berbagai macam peralatan perbengkelan, pertukangan, pertanian, kelistrikan, perkakas, serta komponen alat-alat teknik dari merek-merek ternama dan terbaik. Sumber Teknik, toko besi dan alat teknik berada di Jalan Rejo Tumoto, nomor A1B1 Magersari, Shopping Magelang. Telepon 363-134 atau 364-842. Untuk segala keperluan teknik, Sumber Teknik tempatnya. Ya wis Jeng Sri, tak ambil motorku aja dulu. Setelah ditunggu istri di perapatan. Wah, maaf Mas Jok. Lah motornya kan lagi dipinjam suamiku sedilut. Belanja jadi semakin mudah dan cepat. Terobosan terbaru dan pertama di Jawa Tengah dan DIY. Pakuan Mall Jogja proudly present Jovita Justin. Belanja semua kebutuhanmu di Pakuan Mall Jogja. Kamu bisa belanja dengan mudah saat ngantor, ngampus, saat di sekolah, ataupun ketika di rumah. Caranya mudah kok. Cukup dengan chat Mrs. Jovita di nomor WhatsApp 081 33 600. Sebutkan dan kirim foto barang yang kamu butuhkan. Kirim langsung ke Mrs. Jovita. Pilih metode pengiriman barangnya nih. Bisa by online driver atau melalui ekspedisi. Langsung lakukan payment dengan cara transfer ke rekening Pakuan Mall Jogja yang sudah diinfokan oleh Mrs. Jovita. Dan tunggu barangmu sampai di rumah dengan aman. Yuk, belanja aman bersama Jovita. Nikmati free ongkir, cashback 50.000 dan free biaya admin. Untuk informasi lebih lengkap bisa langsung cek Instagram @justtip.jovita, TikTok @justtip.jovita. Jangan lupa follow juga ya, karena banyak promo-promo menarik dari Mrs. Jovita. Terima kasih dokter sudah meriksa gigi Hana. Sama-sama Hana cantik. Jangan lupa rajin gosok gigi ya. Wah, anak bapak hebat. Sudah cantik, pinter lagi. Iya dok, alhamdulillah. Sejak kecil Hana memang kami ajari untuk selalu menghargai orang lain dengan berterima kasih. Terus meminta maaf jika ia bersalah dan melatih kepercayaan diri saat ia bertemu banyak orang dok. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Dari keluarga akan membentuk karakter dan kepribadian yang akan dibawa si anak sampai dewasa nanti. Jadikan keluarga sebagai tempat ternyaman bagi anak dalam bertumbuh kembang, sehingga menjadi individu yang tangguh, berempati, bertanggung jawab, percaya diri, penuh rasa ingin tahu dan mudah beradaptasi, sehingga siap berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga yang harmonis akan menciptakan generasi yang baik dan berkualitas. Berencana, itu keren. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hidup berencana itu keren. Kabar Pendidikan Kota Magelang. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, SMK Ma'arif Kota Magelang, Sekolah Binaan PT Astra Honda Motor, didirikan sejak tahun 1988, memiliki fasilitas prasarana terlengkap dan memadai, penunjang proses pembelajaran. Dengan konsentrasi keahlian, akuntansi, manajemen perkantoran, teknik sepeda motor, serta desain dan produksi busana, lulusan dan alumninya terbukti mampu diterima bekerja di perusahaan-perusahaan industri ternama di dalam maupun luar negeri. Waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Gelombang 4 Juni sampai Juli, uang pengembalian
Patimbangan 2 juta. Gratis biaya pendaftaran, disediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. Segera daftar sebelum kuota terpenuhi. Pendaftaran online kunjungi bit.ly/ppdb SMK Ma'arif Kota MGL 2425 atau datang ke Gedung PPDB Jalan Sunan Giri Karet Kota Magelang. Jam operasional Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 hingga 14 WIB. Narahubung dan informasi WhatsApp 0856 4329 6781 atau 0856 4305 4518. Website SMK Ma'arif Kota mgl.sch.id. Medsos SMK Ma'arif Kota Magelang. SMK Ma'arif Kota Magelang, cerdas Islami. 90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Magelang. Ya, keluarga Fast, masih ada Brian tentunya yang menemani Anda di Dialog UMKM. Masih bersama Pak Ismono juga dan juga Mas Ozi yang masih bergabung nih. Nah, ini break emang agak lama karena kita tadi kebetulan dapat kesempatan untuk menikmati hidangan yang disajikan Pak Ismono ya. Itu keluarga Fast. Nah, tadi karena penasaran banget di luar produk Sondok, itu ternyata Pak Ismono tadi kan membawa beberapa produk ya. Salah satunya adalah apa tadi istilahnya Mas Tom ya, Mas Tom itu atau manisan tomat ya. Iya. Nah, itu saya tertarik, idenya muncul gimana tuh Pak Ismono? Iya, terima kasih. Manisan tomat atau Mas Tom itu saya buat tahun 2013. Oke. 2013 saat istri saya mulai hamil yang ketiga. Nah, saya harus nambah varian produk di usaha saya. Satu itu. Yang kedua, itu saya melihat saat saya sering wirawiri wirawiri Salatiga. Tapi ini nggak ada kaitan dengan istri ngidam gitu nggak ya? Enggak. Dulu kan ada kita sekolah di Salatiga ya. Oke. Kita laju dari Gerabak kan naik lewat Telomoyo itu. Banyak petani tomat. Benar ya. Jatuh waktu itu tomat merah-merah nggak dipetik buat apa? Pak monggo nek ngersake ini aku betul dijual Pak. Monggo 100 perak. Walah 200 gue bayari kan kurang gitu ya. Iya. Terus saya nggak mungkin saya minta yang saya nggak laku aja sudah sakit kok dimintain kan nggak enak juga. Iya. Saya pulang saya beli di pasar memang murah di pasar cuma 500 gitu. Iya. Terus saya buat gimana biar awet kan gitu kan. Saya buat saus bisa. Saus memang udah bisa. Terus selain saus saya awetkan olah lagi. Itu berulang kali Mas gagal. Dari gagalan itu lebih dari 10 kali kok saya tuh coba. Nah, jadi namanya itu kalau di Semarang itu ada nama Turakur. Saya nggak tahu sebelumnya itu Turakur itu apa. Tapi setelah tahu buat ini kok ini jadi seperti ini ya. Baru saya tahu dari tamu Semarang ini kok kayak Turakur. Turakur apa? Tomat kurma kan gitu. Cara membuatnya tak lihat lagi beda. Saya tahu itu setelah zaman sekarang ada YouTube itu kan. Cara buatnya udah beda. Makanya saya beli Mas Tom, manisan tomat. Tomat yang saya pakai waktu itu masih sembarang, belum tahu. Belum tahu yang bagus itu yang apa, ini apa. Terus ada pasar, lama-kelamaan saya paham. Karakter masing-masing tomat itu paham. Yang paling bagus saat ini saya buat dengan kiri Mas Tom itu tomat kalau saya bilang dikata petani itu tomat jenis servo. Saya nggak tahu itu. Pak yang ini, itu servo Pak. Saya melihat. Bisa itu yang cocok ya. Yang cocok. Ini ya. Waktu itu sampai maghrib itu, sebelum kemudian saya cari tomat itu di pasar Gotong Royong Magelang jam 9 malam. Jam 9 malam. Ada tomat, ada keripik pare waktu saya buat itu. Terus ada stok lagi. Kalau malam saya capek, carinya di pasar Muntilan sore hari. Itu sejarahnya kita aneka keripik sayur selain sondo itu. Bukan hanya tomat dan itu. Nah tomat dikenalkan saat lebaran. Saat lebaran kan kalau di Magelang itu ciri khas dengan silaturahmi Mas Kental. Datang ke rumah-rumah. Niki apa Pak?
Moga didahar mawon. Kurma nggih. Tanpa biji niku Pak. Nggih napa nggih. Lah asik kan. Coba nggih monggo. Nah, tuh itu muti niki ditanam teng Indonesia mawon saged kan. Lah penasaran kan niku. Yang itu penasaran. Loh, makanya tak sukani wijine niku. Saya kasih bijinya untuk kurma tanpa bijinya itu kan. Lama-kelamaan kan ya nggak tahan ya gitu. Nggak tahan juga kan. Soal yang dahar kan semangat banget itu antusias. Kok kurma iso ditandur di Indonesia kok bisa muncul tanpa biji sisa gitu. Niki niku tomat Pak lah itu langsung ger. Iya, saya memang tak praktekkan di beberapa ada pelatihan-pelatihan kedinasan baik di Kabupaten Magelang maupun di luar Kabupaten Magelang. Saya tak kasihkan ini. Murni apa sampai jadi benar-benar saya ikuti. Kalau orang yang benar-benar mau ngikuti jadi, nggak ada yang saya rahasiakan. Saya yakin Pak apa nggak takut saing Allah. Semakin kita dapat yang memanfaatkan ilmu saya, makanya di situ insya Allah baik gitu kan. Rezeki udah diatur lah dari sananya kan begitu. Oke, ya menarik sih ini manisan kurma. Sebelum kita lanjut nih, Mas Ozi gimana rasanya Mas Ozi? Rasanya ya memang seperti kurma. Seperti kurma ya. Cuman ada rasa crunchy. Iya benar. Menarik sih ini teksturnya ada crunchy-nya benar. Terus malah justru saya merasakan itu perpaduan antara kurma dan kismis ya kayaknya. Jadi mahal rasanya. Iya mahal, unik ya. Jadi satu pertanyaan buat Pak Ismon. Itu untuk pembuatan Mas Top itu karakter tomatnya dari tingkat kematangannya itu yang udah merah atau udah merah? Udah merah ya? Merah full tapi belum penyot. Oh, belum. Masih kenceng, Iya. Dan memang jenisnya tertentu tadi itu tertentu. Ya. Semua bisa dibuat, tapi yang terbaik untuk jenis mastomnya itu. Rasanya emang beda ya, tomat yang lainnya itu. Karena setiap tomat punya karakter sendiri ya. Saat kita menggunakan tomat yang beda, proses pembuatan dengan beda juga. Okay. Nggak bisa disamakan. Oh ini tomat servo, terus ini tomat buah jenis ini dicampur, ya nggak jadi. Apalagi tekstur tomat itu gampang hancur ya. Betul. Oke. Ya ini menarik ya. Barangkali ini juga bisa ngomongin tadi masalah pelatihan nih Pak Ismono. Itu apakah sampai saat ini masih suka ada semacam seminar atau apa gitu berkaitan kuliner? Ada juga. Jadi kami sering diajak selain kita pameran expo produk kami, tapi dimintain dari lembaga baik swasta maupun negeri kita untuk mengisi sebuah pelatihan olahan makanan secara sederhana di situ, yang tentunya saja tidak menggunakan mesin yang terlalu tinggi atau high teknologi. Tujuannya apa? Agar ibu rumah tangga atau para pemula, yang saya punya pemula ya, pengen berusaha bekerja itu tidak keberatan membayangkan wah tuh harus modal segini untuk nggak mulai usaha. Tapi kita dorong dengan modal seminimal mungkin, tapi bisa mempunyai usaha. Itu saya mau menanam mindset dulu. Jangan takut berusaha karena modal yang tinggi. Mindsetnya modal yang kecil tapi mempunyai usaha yang dimiliki sendiri. Jadi kita sekecil apapun kita menjadi ownernya. Itu yang saya tanamkan dulu. Jangan kita harus punya invest sekian juta atau sekian miliar baru punya usaha kan ya. Nggak jadi nggak jadi juga nanti yang itu. Oke. Jadi sejauh ini memang masih tetap ada ya melakukan pelatihan gitu ya. Ada. Oke. Nah, kalau Mas Ozi dari UMKM Magelang sendiri apakah memang ada memfasilitasi untuk kegiatan di luar, artinya di luar di luar perdagangan UMKM, ada misal semacam pelatihan atau apa gitu nggak kegiatan di? Terima kasih pertanyaan bagus untuk saya. Kebetulan saya dapat SK dari pusat sebagai mentor trainer coach wirausaha. Jadi tugas saya adalah pendampingan desa yang saya dampingi ada beberapa, di antaranya kita juga pendampingan UMKM, mulai dari branding, packaging, kemudian pemasaran, baik nanti di platform digital atau seperti apa itu kita fasilitasi. Kemudian kita juga ketika UMKM itu newbie atau yang baru mau mulai, kita fasilitasi dari perizinannya. Untuk makanan minuman kita akan ketika beliaunya belum ada ini kita bantu, kemudian halal karena di tahun 2025 ketika yang bisnis di bidang mamin atau makanan minuman itu harus sudah bersertifikat halal. Ketika tidak ada itu maka akan dicabut. Maka itu adalah menjadi PR kami. Sekarang para pelaku untuk yang jasa sebagai
di bidang halal itu, maka gencar-gencarnya setiap ada pertumbuhan UMKM baru, maka yang digenjot itu adalah perizinannya yang khususnya untuk halal itu untuk makanan dan minuman, karena itu akan menjadi program nasional dan itu menjadi syarat wajib ketika mereka berusaha di bidang makanan dan minuman. Wow, mantep nih. Jadi keluarga Fas ya. Di kegiatan UMKM Magelang itu tidak hanya mengenai produknya aja, tapi bahkan di situ bersinergi bareng-bareng semuanya untuk bagaimana nih proses untuk perizinan ya dan sertifikasi halalnya. Jadi untuk Anda keluarga Fas barangkali juga tadi yang disampaikan oleh Pak Ismono, ada yang baru saja pengen merambah ke dunia UMKM, gak perlu ragu, dan bahkan dari UMKM Magelang sendiri sudah memfasilitasi untuk bisa membantu perihal perizinan ya. Karena kan kadang yang baru-baru tuh kayak linknya nanti gimana ya, saya mesti gimana gitu. Artinya di situ saling membantu. Sekarang gini kok, petugas halal itu malah yang akan membidik mereka. Karena banyak sih yang menjadi petugas untuk itu, tujuannya adalah mempermudah mereka tinggal duduk manis di rumah, kirim data diri dan berkas sudah selesai. Kemarin juga kita dibantu dari NU untuk itu, kita tinggal ngirim berkas saja. Kemudian ketika itu disebutin bahan apa yang digunakan, kemudian campuran apa saja yang digunakan, itu diminta untuk disebutin. Itu hanya itu aja, simpel. Yang penting keribetan itu jangan dibikin sebuah momok, karena kita sudah mau terjun sebagai seorang wirausaha. Ya bagaimana kalau kita itu ketika kita berkendaraan pun harus punya SIM. Lain hanya dengan usaha kita apapun, usaha kita baik seperti kami di bidang konveksi pun kita juga punya regulasi, punya izin tertentu. Ketika itu pula kami juga ketika nanti yang kita dampingi langsung kami bikinkan juga untuk NPWP, karena salah satunya kita sebagai pengusaha ya jangan takut untuk kena pajak. Karena ketika kita takut pajak, negara mau memfasilitasi kita bagaimana? Karena sebetulnya negara juga udah bijak. Beberapa anggaran udah dialokasikan untuk UMKM juga. Pelatihan banyak yang gratis, ditidurkan di hotel, fasilitas perizinan yang harusnya dibayar berapa juta bisa gratis. Betul. Enak sekali. Makanya ketika mereka pelaku usaha baru kok mereka hanya udahlah kita pokoknya tampil adanya, yang penting laku, produksi, jangan seperti itu. Karena apa? Ketika kita sudah ikut regulasi dari pemerintah, kita akan mengontrol diri ketika kita mau main curang, ketika kita memasukkan barang-barang yang selayaknya tidak dimasukkan, ada pertentangan batin. Ya benar. Betul kan? Iya. Apalagi nanti yang sudah PIRT, betul. lebih sulit lagi itu untuk mendapatkan itu, dan itu pun dari dinas. Untuk yang sudah warawiri ke dinas biasanya gratis. Ya, Pak, ya? Iya betul. Dan semakin banyak sharing barangkali dengan teman-teman UMKM juga akan semakin banyak link juga, akan semakin mudah pastinya ya. Luar biasa nih dengan adanya dialog UMKM Magelang ini. Semoga terbuka ya, barangkali masih banyak saya rasa masyarakat Magelang yang belum join istilahnya ya. Nanti barangkali bisa sharing bareng dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Ismono nih. Selain tadi ada Slondok dan juga Mas Tom ya. Mas Tom. Keluarga Fas ini bukan nama orang ya, Mas Tom ini ya. Manisan Tomat. Tadi saya mikir, wah Mas Tom siapa nih? Kok Mama tuh ya. Iya, kok cuma sendiri Pak Ismono kesini ya. Ternyata Manisan Tomat. Nah, selain itu tadi ada produk kopi dan lain-lain juga. Barangkali bisa dijelaskan juga nih Pak Ismono. Atau puyurnya nih barangkali. Ini yang puyur untuk sampel nggak saya bawakan itu ada Sondok Hot sama puyur serasa kentang yang kemarin tadi gas kosong di stok sana. Dan dia saya bawa kopi liar. Kopi liar itu memang sengaja kita ambil dari kopi yang pekarangannya dulu kebun kopi yang terbengkelai. Jadi tahun 80-an sampai awal 90 itu kan di desa kami itu kan penghasil kopi juga, Pak. Setelah adanya Sondok mulai tergerus. Pohon kopinya dibiarkan. Jadi tumbuhnya itu sak metune wae. Sudah karena lari ke Selondok ya. Ya ada 1-2 yang masih tekun di situ, tapi sebagian besar sudah sak metune wae. Dari kopi sak metune wae kan dijual kan sangat di bawah rata-rata. Kalau dijual rata-rata. Terus pas kopi harga 20.000.
4 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Binnya itu kopi yang bagus. Bayangin kopi yang liar kan cuma berapa kan tuh? Orang 3. Terus COVID saya di rumah iseng-iseng buka alat kafe Pak. Alat kafe. Jadi di rumah nanti silakan Mas Oji dan Mas Bram main ke rumah. Saya buatkan ada namanya TM Coffee ya. Kita slow bar kita Mas Yan. Di daerah di rumah ya slow bar. Kita masih pembenahan juga. Kita anak-anak saya bikinkan itu dibuat kafe mini ya. Enggak ada tempat tongkrong. Artinya ambil ya. Di situ. Nah, muncullah ini saya buat Forest Beer. Forest Beer. Kopi namanya liar. Keren ya. Kopi liar ya. ya. Kalau kopi liar itu bentuknya bubuk. Kalau Forest Beer bentuknya cair. Saya bawakan ya. Oh, gitu. Dan tapi kopi juga yang fresh. Kopi murni. Kopi murni. Cuman kita dibuat. Dan itu 100% halal. Gitu. Itu halal. Forest Beer itu kan cair bentuknya ya. Cair. Cuma itu maksudnya langsung siap disajikan, siap diminum Siap atau? diminum. Oh gitu. Jadi Siap kayak diminum, kopi kemasan gitu ya. Siap diminum dan itu tujuan kami pengganti orang-orang konco-konco nek bawa alkohol, bawanya kopi karena bentuk botolnya pun gepeng kayak vodka itu. Oh gitu. Tapi kopi ya. Bener ya. Kayak vodka kayak gitu. Jadi tapi kelemahannya yang kayak gituan jadi terkecoh. Iya. Lah, saya kan gini, saat saya nyetir di mobil kan pakai itu ya. Orang minum kan hitam juga kan. Ini nyetir minum apa kan gitu. Namanya kan Forest Beer juga gitu. Cuman di situ ini kita belum bisa sampai bulan-bulanan gitu tahan. Kalau dalam kulkas bening itu 2 bulan. 2 bulan. Dan saat disajikan sebelum botol, Forest Beer awalnya itu kita pakai gelas. Orang tamu datang itu tak kasih itu kan. Itu Pak kopi. Tapi kan ada buasanya kayak bir itu ya. Gitu, yeah. Terus ini pakai sloki. Saya tuh pelit Pak. Kalau nyuguh kopi itu enggak satu teko, enggak gelas kecil. Terus minumnya pakai sloki kecil-kecil. Itu wis ngirine pol itu. Misal berlima itu satu gelas tuh lagi. Awet ya. Iya. Nah, itu apa minum dulu kan itu. Iya. Rasanya kok gimana itu? Ini kopi, bener kopi. Jadi itu. Nah, dari itulah kok banyak respon dari peminat. Awalnya kan belum sampai pasar ya. Minat terus dikasih botol tapi nggak ada busanya, tapi nggak masalah, rasa masih nendang. Sampai expo ke Jakarta saya bawa juga. Hingga kemarin itu kan ada permintaan di Bandung sama di Medan, Festival Kuliner Nusantara bersama 5 BUMN. Cuma saya nggak bisa berangkat. Ya diminta apa? Kopinya. Bener. Kangenin berarti kopinya ini telomonya itu beda ini Mas ini. Karena prosesnya Bu sebenarnya tuh prosesnya. Itu kalau penamaan kopi liar kan karena dari kebun kopi yang sudah terbengkalai udah terbengkalai ya. Nah, kalau Forest Beer ini kenapa memilih nama Forest Beer nih, Mas? Forest Beer kan kalau dipanjangkan juga kan bir alam toh itu. Forest kan alam ya. Bir alam ya. Bir alamnya itu dari kopi tadi gitu. Ya. Jadi bir tapi stay halal ya. Bener gini, kalau nggak kasih tahu kopi ya, diminum. Orang nggak tahu ya. Ada sebenarnya kan kita ada pakai perisamin juga. Semua ya pakai bahan halal. Cuma bahan utama 90%-nya itu kopi. Kopi ya. Kopi. Tapi itu tidak menyebabkan mabuk ya? Enggak lah. Enggak. Ketagihan tadi itu. Apalagi nanti Mas Brian. Nah, kan ada 2 produk ya, ada Fresh Beer itu cair dan kopi liar. Kopi liar itu kalau benar cara membuatnya bagus itu ya minumnya habis maghrib nanti sampai pagi nggak bisa ngantuk. Benar. Tapi ada teknik pembuatannya ya. Dan kopi itu nggak semua duduk nggak, ada tekniknya sendiri. Jadi kalau kita tuang 1 gelas itu biasanya 10-12 gram ya. Nah, dikasih aja separuhnya airnya. Dibiarkan sampai 30 detik lah. Baru dituang penuhin lagi, tunggu lagi 30 detik. Kalau seneng gula dikasih gula, kalau enggak ya diaduk aja secukupnya, jangan sampai sampai terus diamkan sampai itu. Nanti yang benar secara instruksi bisa keluar sendiri. Yang bagus itu nanti ya saat kita ada air itu nanti akan keluar krima ya. Buihnya itu. Tapi bagus itu. Kayaknya gurih ya. Pantes nggak itu ya, setiap orang yang minum kopi bisa tahan melek sampai lama karena mungkin prosesnya ya. Prosesnya, betul. Karena haus bikinnya cepet udah tetap ngantuk. Kan ada 2 Mas, minum kopi atau minum
minum gula tapi warna kopi ya gitu ya. Iya. Kopi kan pahit ya. Benar. Gitu. Oke, kita sudah membahas beberapa produk dari Pak Ismono, cukup menarik ini. Waktu kita juga semakin mepet, tapi sebelumnya kita mesti break sebentar nih, Mas Ozi dan juga Pak Ismono. Kita nanti akan lanjut lagi di segmen terakhir kita. Mungkin nanti ada beberapa update event barangkali, Mas Ozi nanti bisa di-spill ya. Nanti kita spill. Oke, kita akan break dulu. Keluarga Fast tetap stay tune di Dialog UMKM Magelang. 90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Magelang. Kang, atas bawah semuanya hancur, Kang. Saya harus gimana? Tenang, ada apa toh ini? Kok atas bawah hancur? Ngomong yang tenang. Gini loh Kang, tanaman cabaiku semua kena hama. Dan lebih parahnya lagi, tanahnya ternyata banyak uret dan kroconya. Oh alah, jangan lupa jika menanam cabai, kubis, tomat, kentang, bawang daun, melon, semangka, wortel, sawi, dan tembakau, tanahnya terkena hama seperti uret, orong-orong, siput, kroco, nematoda. Tuntaskan semuanya dengan Nemagat 10GR. Beres. Terus untuk hama yang ada di atas tanamannya seperti trip, ulat, kutu-kutuan, Bapak bisa pakai Android 72 EC. Cespleng, langsung amblas. Pokoknya Nemagat 10GR tanahnya, Android 72 EC tanamannya. Gampang kan mengingatnya? Weh, Pak, Nemagat 10GR dan Android 72 EC ku mau dibawa kemana? Walah, gampangan nyarinya. Ini buat saya dulu ya. Solusi tepat duet panen sukses Anda. Nemagat 10GR membasmi semua hama di tanah tanaman cabai, kubis, tomat, kentang, bawang daun, melon, semangka, wortel, sawi, dan tembakau seperti uret, orong-orong, siput, keroco, semua tuntas hanya dengan Nemagat 10GR. Sedangkan hama yang ada di atas tanaman tersebut seperti trip, ulat, dan kutu-kutuan, Anda bisa menggunakan Android 72 EC. Nemagat 10GR dan Android 72 EC. Produksi PT Mitra Kreasi Dharma. Mitra sejati para petani. Biskuit Coca-Cola, halal higienis pilihan keluarga. Biskuit Coca-Cola, halal higienis favorit keluarga. Biskuit Coca-Cola, halal higienis pilihan keluarga. Biskuit Coca-Cola, halal higienis favorit keluarga. Coca-Cola, cookies halal keluarga Indonesia. Loh Pak, katanya mau mampir ke Bank Bapas 69 Magelang. Loh, ini lewat mana? Oh, ibu ki pangkleng toh. Ini kan pertigaan Blondo toh Bu. Sekarang menjadi gerbang Kalpataru, gerbang menuju Borobudur. Oh, ini toh gerbang Kalpataru. Bagus ya Pak. Lah iya toh. Loh Pak, bukannya Kalpataru itu penghargaan untuk lingkungan hidup. Kok ini jadi gerbang Borobudur? Weh, justru itu Bu. Pohon Kalpataru itu sudah ada di relief Candi Borobudur sejak zaman nenek moyang kita dulu. Bisa dibayangkan toh Bu, mereka aja sudah memahami betapa pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan demi kebaikan anak cucunya kelak. Ya toh? Keren ya Pak. Lah iya Dek. Kalau mereka aja bisa, kita juga gak boleh kalah dong. Nah, mulane kuwe Bu, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ajarkan ke anak-anak kita untuk gemar menanam pohon demi menyelamatkan paru-paru dunia. Tahun 2021, Bank Bapas 69 Magelang turut aktif dalam CSR bidang lingkungan hidup untuk penanaman pohon konservasi di Pegunungan Potorono Kajoran Magelang. Mari bersama-sama selamatkan hutan, menjaga dan memelihara lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT BPR Bank Bapas 69 Magelang.
Kalau dibilangin suruh berhenti merokok, kok ya masih angel. Tuh, batuknya nyekris gitu. Bapak ya pengen berhenti, tapi godaannya itu loh nggak nahan. Ya harus istiqomah toh Pak. Ibu anter ya ke Balkesmas Magelang. Duh, yuk dada opnam Bu. Aku nggak mau takut. Ya nggak harus opnam, karena di sana juga punya layanan rawat jalan, poli spesialis penyakit paru, penyakit dalam, radiologi dan masih banyak yang lainnya. Kalau mau konsultasi dulu bisa nggak Bu? Bisa Pak. Di sana kan ada konseling upaya berhenti merokok. Wes, nggak usah kebanyakan tanya. Gas, kesana yuk segera. Ayo, segera periksakan kesehatan Anda ke Balkesmas Wilayah Magelang untuk layanan rawat jalan, poli spesialis penyakit paru, penyakit dalam, radiologi, poli umum dewasa dan poli umum anak, poli gizi, poli DOTS atau TB, poli holistic care, farmasi, layanan PDP atau HIV AIDS, layanan MCU, medical check up, dan konseling UBM, upaya berhenti merokok. Di sana juga menerima layanan rawat inap, layanan promosi kesehatan, meliputi konseling UKM, upaya kesehatan masyarakat. Balkesmas Wilayah Magelang menerima pendaftaran secara online melalui aplikasi Daun Emas. Untuk konsultasi online melalui website OK-Balkesmas. Di Balkesmas Wilayah Magelang melayani juga pasien yang menggunakan BPJS. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke Balkesmas Wilayah Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 46B, telepon 0293 365 987 atau hubungi call center Balkesmas Magelang 0811 2652 755. Balkesmas Wilayah Magelang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, cepat, akurat, dan terjangkau. Ya keluarga Fast, Brian masih ada untuk Anda di Dialog UMKM Magelang. Masih bersama juga Pak Ismono dan juga Mas Ozi. Kembali saya ingatkan juga bahwa dialog kita didukung oleh 90.1 Fast FM, IKM Center Magelang, OS Production, dan juga Lembu Wikarta. Nah ini di sesi terakhir barangkali tadi kita sudah sedikit membahas ya, Mas Ozi bakal spill nih event terdekat kira-kira dari UMKM Magelang apa nih Mas Ozi? Oke, ada beberapa event terdekat yang menjadi besutan dari OS Production. Salah satunya nanti dengan Rabies, kemudian yang lagi kita planning-kan adalah dengan adanya Syekh, kemudian Bagas Run, kemudian terdekat di bulan Juni adalah adanya UMKM Go Digital, Go Internasional, Go naik kelas itu di lapangan Ngabean. Kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena di situ ada beberapa unsur penampil dari seni budaya. Pesan saya untuk teman-teman UMKM, seorang wirausaha itu paling mahal adalah bukan dari apanya, produknya, tapi dari kreativitasnya. Ketika kita sudah membranding menjadi seorang wirausaha, maka hal yang tergila yang harus kita lakukan adalah selalu dan selalu berinovasi. Karena dari kreativitas itu akan yang menghasilkan kualitas. Begitu. Oke, mantap ya Mas Ozi. Ini barangkali bisa menjadi kata-kata mutiara untuk para pengawal UMKM. Jadi kreativitas memang penting banget dan harus dikembangkan. Nah, sekarang nih mungkin sedikit bisa di-spill untuk harga dari produknya nih Pak Iswono. Ya boleh. Ada produk itu sebetulnya kita tentukan harga itu harga eceran tertinggi dan harga grosir kan ya. Kalau sondok yang 180 gram harga eceran tertinggi adalah 22.500 gitu oleh-oleh. Dan kalau Bapak Ibu atau sobat Fast mendapatkan harga di bawah itu memang harga spesial ya, harga tinggi ya. Terus untuk harga grosirnya berapa? Ini bagi yang pengen reseller itu sangat luar biasa ini kan. Bisa reseller juga ya? Wah bisa. Kita buka reseller. Ini nanti biar speak di belakang. Ini lebih dari 50% ini kalau di harga itu kan itu kan. Itu sangat familiar sekali. Terus ada Mas Tom, itu harga per cup dengan berat 250
gram itu 25.000 harga tertingginya. Terus yang Sondok Hot Strength Foods itu berat 35 gram. Itu enggak ada satuan ya. 35 gram. Harga eceran tertingginya 15.000. Itu ada jual di Bandara Yogyakarta. Ya. Itu di bandara. Dan ada masih banyak produk lagi. Untuk mengetahui produk-produk di Telemoy Putra bisa dibuka di katalog web saya www.sondokmagelang.com. Jadi ini sudah sangat memanfaatkan digitalisasi banget ya, karena 2024 ada yang ketinggalan nih mungkin dari Facebook, Instagramnya juga. Iya. Silakan disebutin Pak. Kalau di IG itu Telomoyo Putra Aneka Keripik. Iya, di Facebook juga itu satu link juga tuh ya. Itu di kemasan ya. Putra Aneka Keripik ya. Iya, terus atau yang kalau mau lewat mungkin WhatsApp boleh di-share juga Pak, biar nanti kalau pulang dari siaran ada yang boleh. Kita welcome pada teman-teman sobat yang pengen bertukar. Saya juga masih belajar juga kok. Bersiap masih belajar, tapi kalau pengen cerita sekedar ayo yang bisa saya sampaikan, saya bantukan siap. Bisa ditulis untuk sobat Fast FM yaitu 085 747 026 366. Diulangi sekali ya Pak. 085 747 026 366. Itu nomor Pak Ismail langsung ya. Betul. Ini saya cek di website juga sebenarnya ada. Nah, nanti keluarga Fast juga mungkin bisa cek di website ya. Lengkap banget ini, ada galerinya, kemudian ada produk-produknya, ada nomor teleponnya juga. Gitu. Tadi di www.selondokmagelang.com ya Pak Ismono. Oke, gitu Mas Ozi barangkali cukup ya. Cukup. Pertemuan kita di siang hari ini semoga bisa memberikan warna baru terhadap selondok ini kepada keluarga Fast di siang hari ini. Terima kasih Pak Ismono sudah hadir, Mas Ozi juga terima kasih sudah hadir. Akhirnya kita harus undur diri. Terima kasih nih keluarga Fast untuk Anda yang sudah bergabung. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.